Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Teror Sinden Telaga Tengah Alas. Cerita ini ditulis oleh Imam Bay. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Sinden Telaga Tengah Alas. Inilah yang ditakutkan gadis yang mau menginjak umur 20 tahunan itu. Semenjak Lastri duduk di bangku SMA, Juragan Baron sudah menaruh hati padanya, membuat Lastri ketakutan bertemu juragan paling kaya di kampung. Ditambah istri juragan yang terkenal bengis kalau ada yang mendekati suaminya. Lastri juga menaruh hati yang besar kepada seorang pria di kota. Gadis itu bertemu dengannya di sebuah kampus ternama. "Aku gak mau jadi simpanan juragan. Aku mohon juragan pulanglah dari telaga ini, atau nanti saya laporkan kepada istrimu." "Coba saja kalau kau berani. Saya tahu kamu mencintai seorang pria di kota kan? Namanya Arya Pratomo. Jangan pikir kalau kamu pergi ke kota aku tidak akan tahu. Saya punya banyak mata-mata untukmu." Sinden muda itu hanya bisa melongo. Ternyata selama ini gerak-geriknya selalu dipantau juragan yang tergila-gila pada kecantikannya. "Aku gak mau tahu cepat atau lambat kamu pasti akan menikah denganku, Lastri." "Itu tidak akan terjadi, juragan. Aku hanya akan menikah dengan Arya, dia cinta pertamaku. Pergilah engkau, juragan rendahan." Mendengar umpatan dari wanita yang dicintai, Baron semakin menggila lalu mendekati Lastri dan memegang dagunya dengan lembut. Melihat itu, Lastri sangat ketakutan. Tidak akan ada yang bisa mendengar teriakannya, karena telaga ini sangat jauh dari rumah penduduk. "Jangan takut, manis. Jika aku tidak bisa menikahimu, maka laki-laki lain juga tidak akan bisa menikahimu. Aku akan ludahi engkau malam ini, Lastri." Detak jantung Lastri seakan berhenti berdetak. Dia terus berusaha melepaskan genggaman juragan itu, tapi naas, tenaga juragan lebih kuat. Lastri menyikut perut juragan dengan kuat, membuat lelaki brengsek itu kesakitan. Melihat ada kesempatan emas itu, ia langsung berlari ke dermaga kecil di tepi telaga. "Lastri!" Pandangan Lastri terus menoleh ke arah juragan yang mengejarnya hingga tidak sadar bahwa telaga ini sudah sampai ujung. "Lastri, awas!" Lastri tercebur ke telaga yang lumayan dalam itu. Napasnya terus megap-megap dan meminta tolong ke Baron yang tidak bisa berenang juga. Pagi pun tiba. Warga desa digegerkan dengan mayat Lastri yang mengapung di telaga dengan masih memegang selendang kesayangannya. Kematian Lastri menjadi awal keangkeran telaga itu. Satu persatu orang-orang di grup Sinden Selendang Merah juga mulai terbunuh secara misterius. Malam pun tiba di rumah Simbo. Hawa dingin menusuk sumsum tulangku. Untung saja aku bawa jaket tebal. Mayang dan Laras tidur di ruang tamu. Mereka sangat kelelahan sekali sepertinya. Suara ketukan terdengar di jendela depan, membuat kami bertiga saling berpandangan. "Biar aku cek dulu, Arya, Bisma." Kusibakan tirai jendela, mataku melotot melihat wanita sedang berdiri di hadapanku yang cuma terhalang dengan kaca. Wajahnya hancur sekali yang berbau anyir darah. "Sinden!" Kusibakan tirai jendela kembali, jantungku terus berdebar. Kenapa dia bisa tahu kalau kami menginap di rumah Simbo? "Ram, apa yang kamu lihat? Sinden itu ada di depan rumah ini, Arya. Sumpah dia seperti ingin masuk ke sini." Semakin larut malam semakin ngeri saja. Ketukan dan tendangan atau suara gamelan terus menggangguku untuk memejamkan mata.
Laras dan Mayang terbangun mendengar suara gedoran pintu yang sangat keras dan berlari ke ruang tengah bersama kami. Mas, gimana nih? Kok kayak rumah ini dikepung gini? Arya bukanlah seorang ustadz atau orang berilmu yang tidak bisa memberi aman ke semua adik tingkatnya ini. Lastri atau yang bernama panggung Lasmi sudah datang dari jam 8 malam untuk meneror rumah Mbok Darmi. Baca ayat kursi jangan putus-putus. Mayang, jangan bengong, nanti kamu kesurupan lagi. Laras, Rama, kalian juga. Astagfirullah, dia datang lagi. Samar-samar Arya melihat Lastri di balik jendela yang bertirai tipis. Namun ia enggan menceritakan. Takut kalau mereka bertambah takut saja. Mbok Darmi keluar dari kamar dengan menutup kedua telinganya. Dia menatap dengan tajam pintu dan jendela yang terus digedor-gedor dengan keras. Keluar kalian, ucap seorang wanita dengan lembut tapi sangat menakutkan. Bau bangkai dan anjir darah menyerba seluruh rumah Mbok Darmi. Inilah yang aku takutkan jika aku menampung kalian semua di rumahku. Sialan sinden itu. Mendengar ucapan tersebut membuat Bisma tidak enak hati. Wajahnya penuh dengan penyesalan telah membuat kegaduhan semengerikan ini. Bisma, ini semua bukan salahmu saja kok, jadi jangan dipendam sendiri ya. Bisma hanya tersenyum tipis pada Laras, sahabat yang selalu tersenyum kepadanya. Mayang yang melihat Laras yang centil itu pun langsung menepis tangan Bisma maupun Laras dengan menatap sinis ke keduanya. Arya langsung menyuruh mereka untuk diam dengan jari telunjuk di bibir yang sedikit menghitam karena keseringan merokok. Maaf Mbok kalau kami merepotkan. Setelah mengembalikan selendang itu kami akan pergi. Mbok Darmi hanya diam, tidak membalas ucapan Rama. Dia mengambil air yang sudah dicampuri garam dan disebar ke semua jendela dan pintu. Lastri, pergi dari rumahku. Apa yang dilakukan oleh Mbok Darmi membuat Lastri murka. Dia malahan terus menggedor pintu dengan keras. Suara riuh juga sangat terdengar jelas dari dalam rumah. Kita kabur aja yuk dari sini. Makin serem aja nih rumah. Gila lu, Ram. Sinden itu ada di luar dengan sangat marah dengan kita. Bagaimana kita melewati sinden itu? Terus selendang ini mau diapakan? Pikir pakai otak, Ram. Iya Ras, kalau urusan ngomong dan ngebantah kamu jagonya. Jadi tambah jelek aja mukamu. Kalau saja ini di kampus aku udah ajar kamu, Ram. Takut sekali, Arya adik lu mengerikan tingkahnya. Silakan kalau mau tidur, ketimbang ribut begini. Laras dan Mayang kalian berdua tidur di kamar Simbo, dan Arya dan lainnya boleh tidur di kamar dekat dapur. Kalian sih jadi marahkan tuh Simbo. Jam 12 kurang 30 menit. Aku mengantuk sekali, mataku belum saja mau menutup. Mayang ajarin tidur cepet dong. Aku dan Mayang tidur di kamar Simbo yang sederhana. Aku tatap Mayang, sebenarnya aku masih marah sama dia soal dia jadian sama cowok tertampan di kampus. Setiap hari pasti aku selalu curhat dengan Mayang soal ketampanan Bisma. Tapi ternyata dia yang malah mendapatinya. Sial, aku selalu saja kalah dengan Mayang, mulai dari kecantikan, tubuh, bahkan sampai uang pun aku kalah. Mau terus marah dengan Mayang tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau mengorbankan persahabatanku yang dari SMP cuma gara-gara playboy kampus itu. Kubaringkan tubuhku di samping Mayang, lalu kubaca doa tidur dan mencoba memejamkan mata. Bau wangian tercium dengan sangat pekat. Wangian dari mana ya? Kok kayak dari ruang tamu? Aku mencoba melihat dari ventilasi. Asap muncul, tiba-tiba sosok sinden itu samar-samar muncul. Kupicingkan mata, seorang laki-laki yang kukenali sedang berbicara mesra lalu pergi dengan saling bergenggaman tangan. Mas Arya. Aku
Aku tidak memperdulikan rasa takut. Aku langsung mengejar kakak sepupuku itu yang dibawa sinden bernama Lasmi atau Lastri. Mas sadar Mas, itu bukan manusia. Kenapa kita ke telaga ini lagi, Mas? Mataku terbuka lalu melotot ke arah langit-langit. Ternyata itu mimpi. Kenapa terasa nyata begini? Apa ini firasat saja? Mana mungkin, ini kan cuma bunga tidur. Astagfirullah, aku belum sholat. Waktu berjalan begitu cepat hingga sore pun tiba. Kubayangkan apa yang akan terjadi nanti malam, tepat dengan malam yang paling sakral, yaitu malam Jumat. Aku ingat-ingat kejadian saat tersesat di pasar angker bulan lalu. Weh, sendirian aja. Mas Arya mana? Lu Ram, Mas Aryan tak kemana? Wangi bener. Lu Ram, mau kemana? Apa di sini ada kembang desa yang memikat hati lu? Kalau dilihat-lihat Rama cukup ganteng juga. Laras, kok kamu malah puji dia sih? Ingat Rama orang paling ngeselin yang kamu temui di dunia ini. Gak ada kok, Ras. Aku cuma cinta sama satu orang, tapi entahlah kapan aku berani mengungkapkannya. Yang jelas dia sangat cantik dan gak jutek kayak kamu. Gue gak jutek kali. Ngomong-ngomong, ceweknya siapa sih? Kok aku jadi penasaran. Kamu. Kupalingkan wajahku ke bawah dan mengatur napas agar tidak salah tingkah. Bisa aja lu Ram, bercanda kan? Wajah Rama hanya datar menatapku dengan mata berbinar seperti sangat serius, selalu tertawa terbahak-bahak. Iya, aku bercanda kok. Laras, ngomong-ngomong, kok kamu salah tinggal begini? Gak jelas lu Ram. Ini gue mandi dulu sebelum berangkat ke pasar angker. Seorang bapak-bapak berjalan menuju ke arahku dan Rama, seorang pemuda diangkat di sebelahnya. Jalannya sangat pelan sekali, bajunya basah kuyup seperti kecebur di empang. Itu kan Mas Arya, kenapa dia basah kuyup begitu? Iya itu benar Mas Arya. Mikir, ini teman kalian. Mas, kamu kenapa? Kok jadi begini? Dia hampir mati tenggelam di telaga tengah hutan. Jika saja aku tidak datang menolongnya, mungkin temanmu ini tinggal jasadnya. Mas, kok bisa dekat ke sana sendirian sih? Kan jadinya begini. Karena sindennya meneror kita itu teman dekat Mas dulu saat awal masuk kampus. Terus kenapa gentayangan, Arya? Jadi benar dia itu punya dendam pribadi denganmu? Apa maksudmu, Ram? Kamis pagi aku cepat-cepat pergi ke rumah kades yang di tepi tanjakan. Aku sempat menanyai tentang sinden yang mengaku Lasmi sebelum diriku menyampaikan mau meminjam sepeda motor miliknya untuk ke telaga itu. Lastri, jadi kamu sudah mati. Terus kenapa kamu gentayangan begini? Lastri, gadis yang sangat cantik dan anggun. Dialah cinta pertamaku. Aku pernah menyatakan perasaanku, tetapi dia tidak menjawabnya, lalu pergi begitu saja dari duniaku. Lalu sekarang aku mendengar bahwa kamu mati secara tragis dan gentayangan begini. Hal itu membuatku semakin penasaran apa maumu. Suasana telaga yang sangat cantik dan tenang, rasanya pasti betah jika tinggal di sini. Ku dekati dermaga kecil dari kayu, lalu menaikinya berjalan sampai ujung tengah telaga. Seseorang memanggilku, kubalikan tubuhku. Lastri muncul dengan masih pakaian yang sama saat aku temui terakhir kali kita bertemu. Wajahnya sangat cantik walau sedikit pucat. Lastri, jadi ini kamu? Iya, ini aku. Sekian lama aku menunggumu di sini, akhirnya aku bertemu denganmu. Bau kembang melati pun tercium pekat dari tubuh Lastri, membuatku tidak berani terlalu dekat dengannya. Namun ini waktu yang pas untuk berbicara dengannya. Lastri, aku punya satu permintaan darimu. Apa? Aku minta kamu kembali ke alammu. Ini bukanlah tempatmu.
kasihan para warga dan yang lainnya. Mereka mendapatkan teror darimu. Kamu tahu apa tentang diriku? Dendamku masih belum terbalas untuk semua warga desa ini. Tidak ada satupun dari mereka yang mengusut kematianku karena takut dengan julukan pembunuh itu. Arya, kamu mau tinggal di telaga ini? Aku seakan terhipnotis. Aku jawab iya dengan menganggukkan kepala. Sebuah jembatan muncul di tengah telaga rumah besar terlihat yang begitu megah. Ayo Arya, kamu akan menjadi raja di sana. Kedua kakiku berjalan dengan sendirinya, mengikuti arwah sinden yang tergila-gila kepada aku. Kenapa ini? Kakiku berjalan dengan sendiri. Apa aku harus pergi dari sini? Ini bukan alam manusia. Suara minta tolong terdengar jelas saat aku melewati jembatan yang besar ini. Jantungku berdetak dengan cepat sebab tumpukan manusia yang menjadi pondasi jembatan. Ayo Arya, jangan berhenti, sebentar lagi sampai rumahku. Keringat terus bercucuran. Aku ingin pulang ke rumah Mbok Darmi. Tiba-tiba sebuah tangan yang sudah tua menyeretku keluar dari pintu masuk. Ini bukan wilayahmu. Ayo kita keluar, Arya. Seorang dukun yang kuminta tolong ternyata membantuku. Aku menoleh kembali ke rumah besar itu. Lastri dan semua arwah yang menghuni rumah besar itu menatapku dengan tajam, lalu berubah wujud yang mengerikan. Wajah mereka rusak dan berlumuran darah. Jembatan itu menghilang. Aku dan bapak-bapak itu terjatuh ke dalam telaga yang dalam. Untung saja kakek itu pandai berenang dan menyeretku keluar dari telaga. Selendang merah ini biar aku yang pegang. Kalian pakai di gelang yang sudah aku siapkan. Gelang ini akan membantu kalian agar tidak diganggu dengan hantu di pasar itu. Jaga baik-baik, tidak boleh lepas. Kami berlima langsung memakainya di pergelangan tangan. Kalau dipikir gelang ini bagus juga. Mayang sangat lesu sekali dan pucat. Kamu baik-baik aja kan, Mai? Kalau takut tidak usah ikut. Aku oke kok, Ram. Aku terus mengawasi bapak-bapak ini. Gelagatnya begitu mencurigakan. Bajunya yang serba hitam dan auranya yang menyeramkan benar-benar misterius bapak-bapak tua ini. Ayo Mas Arya, kita jalan. Lagian ini udah lebih dari jam 8 malam. Warga juga udah mengunci rumah mereka dengan rapat. Bisma langsung menggenggam erat tangan Mayang. Aku tidak mau kalah dengan sahabatku itu. Ku tarik dan menggenggam tangan kanan Laras, namun Arya juga langsung menggenggam tangan kiri Laras. Ku lepaskan tanganku. Aku malu sekali ditatap wanita super jutek itu. Mas, aku sama Rama aja. Ya udah, kalau maunya sama Rama, Mas ngalah deh. Jantungku berdebar dengan kencang sekali. Biasanya aku tidak salah tingkah begini. Kulirik Bisma, dia tersenyum yang menyiratkan meledek ditambah dengan kedua alisnya yang naik turun. Kalian kenapa sih? Ayo Ras, kita jalan dulu. Mereka semua udah gak waras. Hutan bambu telah kita lewati. Sekarang kami memasuki hutan pinus yang sangat luas sekali. Hutan yang gelap membuatnya semakin seram saja, ditambah pohon-pohon yang menjulang tinggi. Rasanya seperti ada orang yang duduk di atas dahan pohon pinus. Hebat kalian. Bisa-bisanya kalian masih tersenyum dan cengengesan saat kita akan masuk ke pasar angker yang belum tentu kita bisa kembali lagi. What? Aku udah merogoh uang sangat dalam untukmu, tetapi kamu tidak bisa menjamin keselamatan kami. Bapak kan dukun sakti, masa gak bisa? Hanya Tuhan yang bisa menjamin kita. Bukan aku maupun Arya, kita hanya perantara saja. Sebetulnya saya itu bukan dukun, hanya saja orang tuaku yang menjadi dukun. Aku tidak pernah mengambil pekerjaan sebagai dukun, namun aku tahu kok seluk-beluk pasar itu dan tahu untuk menangkal makhluk gaib. Tiba-tiba saja Arya menghentikan jalannya. Tubuhnya gemetar. Seorang wanita yang memakai baju putih dengan rambut yang menutupi wajahnya duduk di atas dahan pohon yang melengkung. Kenapa pada berhenti? Ayo jalan, nanggung, sebentar lagi akan sampai ke pasar angker itu. Mayang menundukkan kepalanya ke bawah. Dia menggenggam tangan Bisma dengan sangat erat dan dekat sekali.
Aku tahu pasti Mayang melihat kuntilanak itu. Laras menatapku dengan cemas dengan keringat terus bercucuran. Tenang Laras, ada aku dan Arya yang selalu menjagamu. Aman gak Niki? Aman, apalagi kalian pakai itu gelang. Akhirnya kami beranikan diri melewati sosok wanita yang mengerikan itu. Detak jantungku berdetak kencang saat semakin dekat dengan pohon-pohon yang melengkung membentuk terowongan. Wanita itu seakan memandangiku dengan senyuman mengerikan. Matanya yang sebelah kanan bolong membuatku tidak berani menatapnya. Aku bersikap setenang mungkin agar Laras tidak mengetahui bahwa ada sosok kuntilanak yang bermata bolong. Laras terus membaca ayat kursi dengan lirih dengan terus menggenggam tanganku. Jalan Arya dan aki-aki itu sangat cepat sekali hingga aku susah mengimbanginya. Kuntilanak itu menatap ke arah kami yang sedang melewati terowongan pohon. Sontak membuatku semakin deg-degan dan cemas. Suara musik gamelan mulai terdengar membuat tubuhku bergetar. Kuntilanak itu terbang melayang ke arah kami. Mayang yang bisa melihat kuntilanak bolong itu pun berteriak histeris. Mayang kenapa, Ram? Entahlah, rasaku juga tidak tahu. Kuntilanak itu semakin dekat dan melewati kami. Arya menutup mulut Mayang untuk tidak berteriak lagi. Ada apa dengan Mayang yang berteriak histeris? Rama juga dari tadi bergetar. Ya Allah, sebenarnya apa yang mereka lihat? Hawa merinding terus bergejolak di setiap lapisan kulit. Aku merasakan seperti ada orang yang sedang melewatiku dan berhenti tepat di sampingku. Perlahan-lahan diriku menoleh ke samping, jantung serasa berhenti berdetak. Kuntilanak! Aku berteriak histeris dengan menangis kencang. Ku benamkan wajahku ke baju milik Rama. Dia langsung menggendongku dengan cekat. Ayo Bisma, Arya, kita lari. Kami berlima berlari meninggalkan hutan pinus yang luas ini. Aku masih trauma dengan menangis terseduh-seduh. Suara cekikikan tawa terus terdengar mengiringi kami berlari menembus jalan setapak hutan pinus. Arya, berhenti. Capek banget aku. Ras, lu makan apa sih? Tadi kok lu berat banget. Dia kan badannya besar, Ram. Kamu lupa? Ku tendang kaki mereka berdua dengan keras, namun mereka berdua hanya tertawa. Udah diam kalian. Ingat, kita sedang di wilayah rawan orang hilang. Mas, dukun itu kemana ya? Kok dia menghilang sih? Mas Arya, itu kan pasarnya kan? Sepertinya mereka semua tahu kalau kita akan kesini malam ini. Semua orang di pasar itu sempat menatap kedatangan kami secara bersamaan. Mereka tersenyum getir seperti siap-siap akan makan besar. Ku tatap terus pasar itu dari kejauhan. Semakin malam semakin ramai saja tempat itu. Kami berlima menunggu aki-aki itu karena memang yang tahu jalan masuk dan keluar itu dia. Saat kita tersesat pertama kali saja, kita berhasil keluar setelah mengikuti aki-aki yang selalu memakai baju hitam itu. Mas Arya terus mondar-mandir melihat ke arah belakang, wajahnya sangat gelisah sekali. Sebelum kami berangkat, Mbok Darmi bilang kalau kita tidak boleh di pasar itu melewati pukul 12 malam. Jika tidak, kita tidak akan bisa keluar untuk selama-lamanya. Dan sekarang sudah jam pukul 8:30 malam. Ki Dharma kemana lagi? Lama banget jalan kakinya. Tuh dia datang, Mas. Kami semua menuju ke arah hutan yang gelap gulita yang ditunjuk oleh Bisma. Ki Dharma datang dengan berjalan kaki dengan santainya. Bisa-bisanya dia nggak takut setelah kuntilanak itu menampakkan diri. Ayo jalan, mumpung masih jam 8:30 malam. Angin sepoi-sepoi menambah hawa horornya suasana di pasar ini. Wajah kami semua pucat pasi ketakutan kecuali Mas Arya yang wajahnya hanya menampakkan kelelahan.
Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kami saat hampir memasuki pasar. Tanganku memegang Rama, apapun yang terjadi aku tidak akan melepaskannya. Diriku tersadar bahwa Rama itu jauh lebih baik dari si cowok tampan kampus Bisma, walaupun dia sangat rese. Ki Dharma mau makan? Ini lauknya udah pada matang. Aku langsung menoleh ke samping warung makan itu. Penjualnya sangat cantik sekali, sepertinya berumur 20 tahunan. Dia tersenyum lebar pada kami. Bau masakannya enak sekali, membuatku ingin mencicipi satu persatu masakannya. Namun tiba-tiba Mayang menutup mulutnya seperti mau muntah. Rama juga sempat menutup hidungnya. Mereka kenapa lagi? Perutku mual sekali melihat makanan busuk itu. Sup yang berkuah merah seperti darah. Gorengannya sudah mulai membusuk. Semua masakannya juga berbau bangkai, ditambah penjualnya yang sudah sangat tua dengan rambut yang sudah memutih acak-acakan. Dia menatapku dengan tajam. Jantungku berdebar dengan kencang. Kusembunyikan tubuhku di balik badan Bisma yang tegap agar mataku ini tidak menatapnya langsung. Tiba-tiba ada orang yang memanggil namaku, tapi anehnya hanya aku yang mendengar suara itu. Kak Mayang? Siapa itu? Di mana dia? Di sini kalian tidak boleh percaya satu sama lain. Loh, ucapanku terhenti saat Mas Arya menutup mulutku. Diam Mayang, jangan tanya aneh-aneh. Biarkan Ki Dharma yang bicara. Tidak usah, kami mau pergi. Singkat cerita, kemudian kami menuju ke tengah-tengah pasar ini untuk mengembalikan selendang yang membuatku sangat tersiksa. Menurut Ki Dharma, Lastri atau yang biasa disebut Lasmi duduk di lorong sempit sembari menunggu jam 12 malam untuk melakukan pertunjukan sinden di tengah hutan. Bulu kuduku merinding sekali saat aku memasuki lorong sempit. Kenapa hatiku gelisah begini ya? Batinku sampai detik ini aku sama sekali belum percaya dengan aki-aki dukun itu, apalagi gelagatnya aneh sekali dari tadi. Seorang wanita terduduk dengan anggunnya, kecantikannya sangat luar biasa, membuat semua lelaki jatuh cinta kepadanya. Kami berlima saling tatap-tatapan dengan raut wajah ketakutan. Mas Arya memberanikan diri menanyai Ki Dharma. Bagaimana kita mengembalikan selendangnya, Ki? Sebentar Arya, saya coba berbicara dengannya. Ki Dharma menutup matanya, mulutnya berkomat kamit membaca sebuah mantra yang tidak pernah aku dengar. Kemudian membuka matanya dengan melotot ketakutan. Arya, dia bilang kita harus memakaikan selendang ini ke lehernya. Dan itu semua yang harus melakukannya kamu sendiri Arya, tidak boleh diwakilkan. Arya tidak mungkin melakukannya. Sinden itu punya dendam dengannya, biar aku yang melakukannya. Sinden itu menatap Rama dengan tajam, seperti ingin membunuhnya, seperti tahu pembicaraan kita. Tidak harus Arya sendiri. Itu yang dikatakan sinden itu. Tenang Rama, sinden itu tidak akan mencelakaiku kok. Aku yakin itu. Laras menahan kakak sepupunya. Matanya berbinar-binar sangat khawatir, namun Mas Arya membelai rambut adiknya itu untuk tetap tenang. Tenang ya Ras, Mas cuma sebentar aja kok. Cuma memakaikan selendang ini di lehernya aja. Mas Arya berjalan ke arah sinden dengan masih saja tenang. Semakin dekat membuatku cemas dan tersadar ini semua jebakan Ki Dharma. Karena di sini kita tidak boleh percaya satu sama lain, apalagi dengan orang yang tidak kami kenal. Mas Arya, jangan dekati dia. Ini semua sudah terlambat karena dia sudah memakaikannya ke Lasmi. Angin sepoi-sepoi terasa di dalam pasar, bau kembang melati tercium di semua pasar. Mas Arya hanya diam membisu di depan sinden itu. Bisma, Mas Arya kenapa? Mengapa cuma diam saja? Mas, cepat kembali ke sini. Ini aku Laras. Ki, tolong dia, Ki, bawa dia ke sini. Tugasku sudah selesai, Ndo. Jika ingin selamat, larilah, tinggalkan Arya sendiri. Kami semua terkejut. Sudah kuduga dia anak buah dari sinden itu.
Kemudian pasar ini menghilang dan sekarang kami di tengah-tengah hutan yang gelap. Kemana pasar ini? Sudah kubilang tugasku sudah selesai. Cepat pergi dari sini sebelum Lasmi mengejar kalian. Apa maksudmu? Kau sudah menerima bayaran 200 juta. Rupanya kau budak dari sinden itu. Sialan kau pengkhianat. Kami tidak akan meninggalkan Arya sendiri. Kita berangkat berlima, pulang juga berlima. Ayo Bisma, kita tarik leader perjalanan, jangan sampai dia jatuh hati dengan sinden cantik itu. Segerombolan orang misterius datang dari arah belakang membuat langkah kami terhenti. Baju yang serba hitam dengan tulisan grup sinden selendang merah, lalu mereka semua memainkan alat musik dengan keras. Sontak bulu kuduku langsung merinding melihat mereka semua memainkannya, ditambah Mas Arya yang juga menari jaipong bersama sinden. Kita harus bagaimana, Ram? Kak Mayang harus pergi dari sini, ayo Kak, sebelum Kak Lasmi tahu. Rebecca, cepat, kita harus keluar dari sini. Ayo, tidak ada waktu lagi. Tapi bagaimana dengan Mas Arya? Nanti pikirin Aryanya. Kita harus keluar dulu. Napasku sangat tidak teratur, kakiku tidak kuat berlari lagi. Kami dibawa ke sebuah rumah tua reot di tepi hutan pinus. Laras terus saja menangis memanggil-manggil nama Mas Arya, namun Rama menguatkan hatinya yang rapuh. Ram, gimana aku jelaskan kepada Paman dan Bibi? Harusnya kita tadi tarik tangan Mas Arya, bukannya meninggalkannya sendiri. Jika saja kakak sepupuku itu ada di posisi kita, tidak mungkin dia mau jalan sendiri. Laras, dengerin janjiku. Mas Arya pasti selamat kok. Aku janji. Di sisi lain, Mayang terus berbicara dan menanyai anak kecil yang membawa kami keluar dari hutan angker, dan seorang pria terduduk di atas batu besar dengan mata tertutup seperti orang semedi. Ia juga ikut menyelamatkan kami. Dilihat dia bukan orang desa, pakaiannya saja khas banget anak kota. Tiba-tiba pria itu membuka matanya, selanjutnya berjalan ke arah Mayang dan anak kecil yang pucat pasi itu. Rebecca, makasih ya udah mau bantu kakak menemukan jalan keluarnya. Sekarang kamu kembali ke pasar sebelum Kak Lasmi pulang dari hutan. Iya Kak, Rebecca main dulu di pasar ya. Pria muda itu berjalan menuju diriku dan Rama. Wajahnya sangat serius sekali, dengan membawa sebatang rokok yang mungkin dia akan hisap dan berkata, "Kenalin, aku Aldo, temannya Arya. Aku sudah mendengar tentang sinden itu darinya, makanya aku kesini untuk memberitahu kalian untuk tidak datang menemui sinden itu." Taunya kalian malah terkena jebakan anak buah sinden itu. Jadi kamu bisa bantu kami dong untuk menyelamatkan Mas Arya? Saya tidak berjanji, namun akan aku usahakan. Bagiku Arya bukan hanya teman, dia sudah seperti saudara. Lalu kapan kita akan ke pasar sana lagi? Kata Rebecca, Lasmi akan membuat pesta besok malam di telaga. Apa mungkin untuk perayaan karena sudah mendapatkan budak baru? Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun itu bisa saja terjadi. Kita akan bawa balik ke Arya apapun resikonya. Ya sudah, malam ini kalian beristirahat di gubuk milik Pak Kades. Tenang saja, aku sudah minta izin sama beliau. Satu lagi, kalian buang aja tuh gelang hitam, karena gelang itulah kalian bisa terpengaruh dengan mudah oleh ucapan dukun itu. Oh, jadi ini. Akhirnya kami berempat beristirahat di rumah tua yang sempit ini. Hatiku masih saja tak tenang karena ulahku yang mengambil selendang itu semua jadi berantakan. Mending aku ambil air wudhu biar hatiku tenang. Kupastikan Laras dan Mayang sudah tertidur sebelum aku ambil air wudhu di toilet belakang. Angin berhembus dengan kencang di luar rumah. Untung saja aku membawa jaket tebal. Bisa-bisa aku mati kedinginan di sini. Jarak toilet dari pintu belakang sekitar 100 meter, jadi mau tidak mau aku harus menembus gelapnya hutan pinus. Ya Allah, kenapa merinding sekali tubuhku? Bisma, jangan takut begini ya, kan ada Allah.
Jantungku berdetak dengan cepat. Ku ambil air wudhu dengan cepat meskipun terburu-buru. Aku tetap mematuhi tata cara berwudhu dengan tepat. Suara ketukan terdengar satu kali. Wajahku sangat cemas sekali. Kenapa aku nekat keluar sendiri sih? Namun aku tetap keluar membuka pintu lalu cepat-cepat menuju rumah milik Pak Kades. Loh, kok nggak ada orang? Jadi siapa tadi? Aku sempat menoleh ke arah pohon pinus yang sudah mati di sisi timur yang jauh. Samar-samar aku melihat seorang wanita yang berpakaian putih lusuh dengan rambut acak-acakan sedang bersender di pohon. Keringatku bercucuran dengan derasnya. Suara tawa terdengar dari arah belakang toilet tadi. Rasanya seperti mengikutiku. Kulirik kembali pohon pinus mati itu, tapi wanita dengan rambut acak-acakannya sudah menghilang. Langkah kakiku semakin berat. Tiba-tiba tanganku ada yang menarik ke arah semak-semak. Bisma, diam dulu. Kuntilanak itu terbang melayang ke arah barat kemudian tidak menampakkan diri lagi. Itu salah satu anak Balasmi. Dia datang untuk mencari kalian. Bisma, kamu masuk ke rumah. Jangan sampai yang lain keluar dari rumah. Kamu mengerti kan? Terus kamu bagaimana? Saya bisa jaga diri. Aku yakin anak Bosin dan yang lain akan datang ke sini. Makanya aku mau buat ritual agar rumah ini terpagar rapat. Aku tidak menanyai aneh-aneh lagi ke Aldo. Diriku langsung masuk ke dalam rumah menutup rapat pintu dan jendela. Arya, ini kamarmu. Beristirahatlah malam ini. Besok malam kita akan melangsungkan pernikahan di telaga. Lastri, tunggu, ini di mana? Ini di istanaku. Sudahlah, kamu istirahat saja. Aku akan kembali ke pasar untuk mengundang mereka semua untuk menghadiri pernikahan kita. Lastri, tunggu, jangan kurung aku di sini, Lastri. Aku memang sengaja pura-pura terpengaruh oleh selendangnya agar Laras dan teman-temannya bisa pergi dari pasar. Aku sudah membaca pesan dari Aldo tentang tujuan apa saja sinden itu. Itulah mengapa aku memutuskan untuk mencari tahu agar Lastri bisa tenang di alamnya dengan cara mengambil mahkotanya yang ada di istananya. Akan kubakar selendang itu beserta mahkotanya. Tapi bagaimana aku keluarnya dari kamar ini? Bedebang Koki Dharma, bisa-bisanya aku mengkhianati kami setelah kubayar. Berjam-jam kupikirkan caranya keluar dari kamar ini. Berteriak dengan kencang pun tidak ada yang mendengar. Pintu itu terlalu keras untuk kudobrak. Ku duduk di atas ranjang yang wangi sekali hingga aku teringat pertemuan terakhirku bertemu Lastri. Arya, tunggu. Ada apa Lastri teriak-teriak begitu? Malam ini jalan yuk. Ada sesuatu yang mau aku omongin. Kamu bisa kan? Lastri adalah gadis yang lugu. Pakaiannya pun biasa-biasa saja khas perkampungan. Namun entahlah, bisa-bisanya aku menaruh hati kepadanya. Bisa, aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Bagus deh, kita bertemu di tempat biasa ya. Malam ini aku akan menyatakan cinta kepadanya. Kutanya-tanya tentang apa kesukaan wanita pada Laras yang masih duduk di bangku SMA. Wanita itu sukanya yang romantis, Mas. Seperti bunga atau apalah. Ngomong-ngomong, siapa sih yang Mas suka? Kepo lu, Ras. Udahlah, Mas mau pulang dulu. Makasih ya atas sarannya. Kutancap gas dengan kencang agar Lastri tidak menunggu lama. Aku bawa bunga atas saran dari Laras. Hei Lastri, udah nunggu lama? Ku menarik napas untuk berbicara agar tidak grogi, tetapi Lastri juga melakukannya. Kami berdua juga berbicara yang sama. Aku mau ngomong sesuatu. Kamu dulu deh Lastri, kayaknya lebih penting. Ya udah, aku dulu ya. Arya, ini mungkin akan menjadi pertemuan akhir kita. Besok aku akan kembali ke desa. Mungkin aku akan menjadi sinden lagi. Kenapa Lastri? Kenapa tiba-tiba begini? Kebutuhan mendesak, Arya. Maaf ya. Tadi mau ngomong apa? Aku cinta kamu. Wajah Lastri memerah tersipu malu lalu tertawa kecil.
Kamu sedang bercanda kan? Udah Arya, aku pulang dulu, mau kemasin barang-barangku. Melihat Lastri yang pergi, sontak aku langsung berdiri. Meninggalkan seseorang tanpa jawabannya pasti itu perbuatan dosa dan kejam. Bahkan lebih kejam dari iblis. Kata siapa? Aku akan jawab nanti. Kulihat sebuah kertas di bangku yang aku duduki tadi. Kubuka namun hanya sebuah tulisan grup sinden selendang merah. Siap menggelegar seluruh pasar Alas Tengah. Kubuang kertas ini ke tong sampah. Gini amat hidupku, mau punya pacar malah ngilang. Sebuah mobil menghadang jalanku di tengah gang yang sepi. Banyak orang turun dari mobil lalu menggenggam leher bajuku. Jangan sekali-kali lagi kau dekati Lastri. Dia calon istriku. Aku juragan Baron, orang paling kaya di desa. Aku tidak segan-segan menghabisimu, Arya. Aku tidak pernah takut pada siapapun, termasuk hantu paling mengerikan sekalipun. Banyak omong kau. Hajar dia. Jumlah mereka sangat banyak sekali, membuatku babak belur dihabisinya. Tetapi suara sirine polisi terdengar membuat mereka kalang kabut. Aldo. Aku pulang ke rumahnya Aldo dan menginap di rumahnya beberapa hari. Sudah 3 hari pikiranku masih menunggu jawaban dari Lastri. Kubuka terus kontak nomor Lastri tapi tidak aktif hingga membuatku khawatir. Tepat hari ke-7 saat malam Jumat Kliwon, kubuka nomor ponsel Lastri, sebuah tulisan online membuatku senang sekali. Diriku cepat-cepat menelpon dirinya, paling tidak tahu keadaannya. Halo Lastri, gimana kabarmu? Tanyaku, namun bukan suara gadis yang kusukai, seperti suara pria yang berat. Tolong, saya di gubuk perkebunan karet. Cepat tolong saya. Lu Baron kan? Mana Lastri? Jangan main-main. Bentakku, namun hanya suara napas yang memburu cepat yang kudengar. Samar-samar aku mendengar dari ponsel suara ketukan pintu dengan keras. Lasmi, maafkan aku, tolong. Woi, lu kenapa? Aku bisa mendengar kejadian yang dialami Baron di perkebunan karet. Suara pintu jatuh ku dengar. Baron terus meronta-ronta ketakutan. Lasmi, jangan bunuh aku. Tolong maafkan semua kesalahanku. Lepaskan leherku. Jantungku berdetak dengan cepat mendengar Baron berbicara ketakutan, seolah-olah aku bisa melihat kejadian itu. Hingga di satu titik suara Baron menghilang dan memanggil namaku. Mati ke Baron. Sekarang tinggal menunggu Arya untuk kubunuh. Satu hari aku akan bertemu kamu lagi. Ucapnya membuatku merinding dan pucat. Ku matikan telepon dan ku blokir nomor Lastri. Kemudian ku lupakan semuanya. Siapa Lasmi? Kenapa Baron dibunuh olehnya? Mereka berlima menuju telaga yang akan digelar pernikahan Arya dan Lastri. Walau mereka tahu betapa angkernya telaga itu, namun mereka tetap kekeh untuk menyelamatkan Mas Arya. Pokoknya nanti kalian jangan jauh-jauh dariku. Selagi kalian pakai tugelang dari dukun itu, mereka tidak akan tahu kalau kalian ada di telaga kecuali Lasmi. Tapi kan lu semalam bilang... Sorry, salah tafsir semalam. Tenang, aman kok. Kalau pakai itu. Kabut tebal mulai turun, tubuhku terus merinding saja padahal masih pagi. Mayang pun gelagatnya aneh sekali, wajahnya terkadang kaget seperti dilihatkan penunggu sini. Kulihat gelang ini lebih seksama. Kalau gelang ini bukan pengaruh Arya memakaikan selendang ke Lasmi, terus apa tujuanmu ya sebenarnya? Apa aku pulang saja ya, apalagi bersama teman-teman Arya yang tidak tahu apapun tentang Lasmi. Pasti akan lebih rumit. Arya, lu bikin gue masuk permainan arwah sinden mengerikan itu. Awas saja kalau aku ketemu. Singkat cerita, kami sudah melewati perkebunan warga dan hutan bambu. Menurut Bisma, telaga sudah hampir dekat, namun aku belum yakin karena diriku merasakan kalau dari tadi cuma berputar-putar di pinggiran hutan. Kita istirahat sebentar, capek tahu. Mana makanan di perut belum tercerna sempurna. Apa Ram lihat-lihat?
Kata siapa liatin kamu? Dari tadi aku liatin pohon, jangan GR deras. Kututup telingaku mendengar mereka berdebat. Mataku tidak sengaja melihat seorang nenek yang membawa kayu bakar yang disanggul di punggungnya. Jalannya membungkuk dengan rambut yang sudah memutih. Aku mengajak Bisma untuk menanyainya tentang arah ke telaga yang dikuasai arwah Sinden Lasmi. Bis, tuh ada nenek-nenek, kita tanya yuk. Mungkin dia tahu. Boleh tuh, daripada kita pusing muter-muter gak jelas. Tunggu mas, jangan tanyai deh. Aku takut kalau dia itu. Kalem aja, santai aja Mai. Ada aku kok. Kita kan gak macam-macam di sini. Mereka juga tidak akan menyakiti kita. Rama, Laras, jangan kemana-mana. Ku ajak Bisma untuk menanyai seorang nenek yang sedang berjalan berlawanan arah kepada kami. Aku menarik napas saat semakin dekat dengan nenek tersebut. Tenang Aldo, keluargamu itu bukan orang sembarangan. Menutup mata batinnya Rama saja kamu bisa, apalagi cuma menanyai nenek tua. Permisi Nek, mohon maaf mengganggu waktunya. Mau tanya jalan ke arah telaga di mana ya? Lurus saja deh, nanti belok kiri itu telaganya ada di situ. Ucap nenek itu dengan menunduk ke bawah. Aroma khas kembang melati tercium dari rambut nenek tua ini. Oh, baik Nek, terima kasih. Baumu sangat wangi sekali, nak. Berhati-hatilah di tempat misterius ini. Keturunan penganut ilmu hitam memang sangat wangi. Aku sudah tahu itu yang terpenting. Aku harus waspada dan pergi setelah Arya berhasil aku temukan. Kami pergi sesuai petunjuk dari nenek tua itu. Aku juga sudah peringatkan Rama dan Laras untuk tidak bercanda agar mereka tidak curiga ada penyusup. Jalan menuju telaga sudah terlihat dari tempatku berdiri. Gang sempit menuju telaga sudah terlihat jelas. Janur kuning melengkung terpasang di atas pohon pinus. Entah mengapa hatiku terus berdebar dan aku merasakan mereka seperti sudah menyambut kami. Ini kok kayak ada yang beda ya gangnya. Terus kenapa ada janur kuning? Emang ada rumah di telaga itu? Mungkin ada kenduri, Mai. Sudahlah, jangan ketakutan gitu, Mayang. Jangan berpikiran yang gak-gak. Kulihat beberapa ibu-ibu keluar dari gang tersebut, tetapi anehnya wajah mereka datar, tidak ada obrolan sama sekali. Bibir mereka juga sedikit membiru. Tuh lihat ada ibu-ibu. Berarti sekitar sini ada desa. Mungkin saat kita pertama datang ke sini tidak lihat kampung. Ayo, keburu Arya terjebak selamanya di sana. Aku hanya pasrah saja saat Rama menarik bajuku. Aku akan menyelamatkanmu, Arya. Kami berlima hampir berpapasan dengan ibu-ibu tadi. Ibu-ibu itu hanya tersenyum tipis tanpa mengeluarkan satu kata pun. Namun Mayang tiba-tiba masuk saja ke arah telaga dan berlari ke semak-semak dengan mulut yang ditutup oleh tangannya. Mai, kamu kenapa? Maya mengeluarkan seluruh makanan yang dimakan tadi pagi. Wajahnya pucat dengan meringis kesakitan. Aldo, kalian jalan dulu saja. Nanti aku sama Mayang nyusul. Ya udah, tapi cepet. Ini udah siang. Tadi aku lihat di seberang telaga ada kampung. Kami akan ke sana. Namun jika lu nggak nemuin aku atau Rama, cepat keluar. Paham? Paham kok. Tapi jangan jauh-jauh nunggu kaminya ya. Aku hanya menganggukkan kepala lalu menuju ke arah kampung dengan memutari telaga yang dipenuhi karangan bunga melati. Sebuah rumah terjajar dengan rapinya yang dikelilingi pohon-pohon besar, namun menurutku desa itu angker. Mayang itu tadi kenapa ya? Kok aneh gitu dari sebelum berangkat? Dia kan sensitif, Ram, kalau soal begini. Lu kan pernah dihantui arwah sinden, pasti tahu lah yang dirasakan Mayang. Kami menaiki tanjakan untuk menuju ke arah desa yang berada di atas pucuk. Saat semakin dekat dengan arah desa, banyak sekali bunga-bunga yang melingkari pintu masuk ke desa dan dijaga seorang wanita yang berpenampilan seperti dayang-dayang istana. Selamat datang di kediaman Putri Lasmi. Silakan duduk di bangku yang disediakan. Ini kok kayak acara nikahannya, Ram? Apa betul Mas Arya dibawa ke sini?
Kayaknya gak mungkin deh. Iya, kayak ada hajatan. Aldo, kok mereka aneh ya dari tadi? Mereka melirik kita dan kayak membicarakan kita diam-diam. Bahwa mereka juga kayak bangkai. Kalian ngerasain gak? Diam Rama, tidak usah digubris. Aku bisa merasakan kalau dia ada di sini. Tuh gelang jangan sampai lepas juga, nanti mereka tahu siapa kita. Sebuah rumah paling besar dan megah terlihat di tengah-tengah desa yang memiliki rumah segelintir biji saja yang bisa dihitung dengan jari. Mataku tak sengaja melihat Ki Dharma yang sedang duduk di tepi rumah besar itu. Ram, aku akan ke sana dulu, kalian tunggu sini. Kasihan jika Bisma dan Maya mencari kalian. Oke Mas Aldo. Aku langsung terburu-buru menghampiri Ki Dharma. Jangan sampai Rama melihatku bertemu dengan aki-aki pengkhianat itu, bisa marah besar dia. Aldo, kamu ngapain di sini? Di mana sinden itu menyembunyikan Arya, Ki? Cepat katakan. Aku tidak tahu, Doa. Kita takut sama sinden itu. Kamu pergi dari sini bawa teman-teman Arya. Karena cuma dia saja yang diincar Lasmi. Kamu paham kan? Aku tidak akan pergi sebelum menemukan Arya, titik. Katakanlah, jika tidak aku tidak akan sudi menemuimu lagi. Mata Ki Dharma berbinar-binar melihatku. Kulit yang berkerut menandakan kesedihan dan penderitaan yang dia selalu alami. Dia ada di kamar paling atas, Do. Jika ingin menyelamatkannya harus sekarang karena Lasmi sedang berada di kamarnya, sedang berhias sebelum pernikahan dirinya dan Arya. Dia akan keluar dari kamarnya setelah waktu sendakala. Sebelum itu, suruh teman-teman Arya untuk keluar dari desa ini. Anak-anak kota itu hanya akan menjadi beban untukmu. Terima kasih, Ki. Aku lalu meninggalkannya begitu saja. Aku masuk ke rumah Lasmi setelah menyuruh Rama dan Laras pergi meninggalkan desa ini. Jantungku berdebar dengan kencang saat memasuki rumah Lasmi yang menakutkan. Tempat tinggal macam apa ini? Sebuah rumah yang luas dan besar dengan banyaknya pintu kamar yang tertulis angka berwarna merah yang berurutan. Kudekati angka paling awal 1, lalu kusentuh, kemudian angka itu hilang. Astaga, bawah misdara. Sontak diriku langsung mundur beberapa langkah. Sebuah tulisan tiba-tiba muncul di kamar yang baru kusentuh angkanya. Rebecca. Aku paham sekarang ini bukan hanya tempat tinggal hantu sinden itu saja, namun rumah semua orang yang ada di pasar itu. Napasku memburu dengan cepat. Kususuri semua tempat dengan membaca nama-nama yang di depan pintu. Ini kamar 15, namanya Pak Ijo. Kubunuh karena telah bungkam atas kematianku. Nenek Tulip terbunuh karena dia nenekku. Aku sangat menyayanginya. Di mana sih Lasmi menyembunyikan Arya? Aku tidak mungkin buka satu persatu kamar. Bisa gawat kalau ada pocong atau apalah. Arwah siapalah, pasti wujud mereka tidak utuh. Sebuah tangga terlihat di ujung rumah Lasmi yang aneh dan menyeramkan. Aku teringat bahwa Arya ada di paling atas sendiri. Kunaiki satu persatu anak tangga, kemudian kejanggalan mulai terlihat. Langkah kaki kasar yang terdengar menaiki anak tangga di belakangku. Siapa itu? Aku menoleh ke belakang, namun tidak ada satupun orang di belakang. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Lantai 2 ternyata lebih gelap yang membuatku terpaksa menyalakan senter di ponsel. Suara tangisan dan jeritan mengikuti langkahku menyusuri rumah yang seperti labirin yang tak berujung. Kenapa mereka menangis di saat begini sih? Buat aku merinding saja. Keringatku terus mengalir dengan derasnya. Aku naiki anak tangga lagi. Semoga saja ini lantai paling atas. Suara derap langkah kaki terdengar lagi di belakang, namun bukan hanya satu, melainkan aku merasakan seperti ada 2 orang yang mengikutiku. Tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang menarik bajuku ke belakang, tetapi setelah aku menoleh ke belakang, tetap saja tidak ada orang.
Tolong Lasmi, maafkan aku tidak akan mengulangi lagi kesalahanku. Lasmi, kembalikan sukmaku lagi di kebun karet. Baron sang dalang pembunuh dariku. Jantung seperti memompa dengan cepat kamar Putri Lasmi. Suara musik jaipong terdengar dari kamar hantu sinden itu. Alunan musik yang sedikit aneh membuat semua orang pasti kalang kabut jika mendengarnya langsung. Aku harus cepat-cepat keluar dari rumah ini. Ini sudah mulai petang, Aldo. Aku mulai tersadar ternyata di sini aku menghabiskan banyak waktu di rumah ini. Sebuah kamar terlihat di paling ujung di lantai 5. Kudekatinya dengan kaki sangat berat sekali, seperti ada sesuatu yang memegangi, tapi aku tak peduli demi temanku Arya. Kusingkirkan rasa takut. Arya Pratomo, tepat malam nanti akan menjadi akhir hidupnya karena aku ingin hidup abadi dengannya. Ku ketuk pintu dengan memanggil nama Arya, tapi dia tidak ada suara balasan. Ku gedor-gedor pun ternyata hanya sia-sia. Aku langsung berinisiatif mendobrak pintu dengan keras. Arya. Kulihat Arya duduk di pojokan dengan mata kosong menghadap ke depan. Ayo Arya, kita pergi. Aduh, lu datang ke sini. Udah, dramanya nanti. Kita pergi sebelum waktu sendakala tiba. Tapi kita harus bakar selendang merah dan mahkota punya Lasmi itu. Itu satu-satunya cara agar dia tenang. Lu jangan bodoh Arya. Sudah kelupain Lastri, biarkan saja warga sini yang lakuin itu. Itu bukan tugas kita. Sebentar doh, dia pasti akan mengikuti kita sampai rumah lagi. Selagi kita tidak membawa barang-barang Lasmi, dia tidak akan mungkin mengikuti kita lagi. Kok lu tahu semuanya doh? Itu sudah, kita keluar aja. Aku dan Arya tidak tersadar bahwa kami berhenti tepat di depan kamar Lasmi yang paling besar. Suara alunan musik juga masih terdengar menakutkan dari kamarnya. Tuan Putri, ini sudah selesai, silakan boleh keluar. Tiba-tiba musik jaipong berhenti. Bau kembang melati tercium sangat menyengat di hidung. Ayo kita keluar. Aku menarik paksa Arya. Aku sempat melihat pintu kamar Lasmi terbuka saat akan turun di tangga menuju lantai 3. Ku terus baca ayat kursi dan mengikuti Aldo kemanapun ia pergi. Suara jeritan tangisan terus terdengar di rumah Lasmi. Jantung terus berdebar dengan kencang mendengar jeritan itu. Aldo terhenti saat menuruni tangga menuju ke lantai 1. Keringatnya terus mengalir deras. Aku tidak bisa melihatnya karena tertutup dengan tembok di tengah-tengah tangga. Arya, lo masih pakai kan gelang dari Ki Dharma? Masih. Ada apa sih, Do? Lu jangan nakut-nakutin gue dong. Di lantai 1 banyak sekali anak buah Lasmi. Arya, lu jangan takut. Iya, kita kan udah sering melihat mereka di gunung. Tapi ini suasananya jauh berbeda, Arya. Kita baca doa aja. Ku baca ayat kursi terus-menerus tanpa henti di dalam hati. Sebuah gerombolan orang berdiri di atas lantai 1. Tubuh mereka sangat kurus sekali dan bau bangkai tercium dari badan mereka. Aku membelakangi Aldo saat menembus orang-orang itu. Mataku melotot saat tidak sengaja melihat ada beberapa yang berwajah rata. Tenang Arya, kamu pasti bisa. Akhirnya aku berhasil keluar dari dalam rumah Lasmi. Di luar sangat ramai sekali. Namun mereka seperti manusia pada umumnya. Badan mereka utuh walau bau kembang melati tercium dari badan mereka. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari rumah Lasmi paling atas hingga membuat semua orang melihat ke atas rumah. Arya, kamu pergi kemana? Semua orang menatapku dan Aldo dengan tajam. Arya, ayo kita pergi. Semua orang-orang tua ini sudah mulai mencurigai kita. Tangkap Arya hidup-hidup dan bawa seluruh teman-temannya sebelum mereka keluar dari alas sini. Teriak seorang laki-laki yang keluar dari rumah dengan nada sangat marah. Ini Aldo di mana ya? Tanya Bisma dengan melihat sang surya yang akan meninggalkan cahayanya. Bisa, aku juga khawatir banget sama Mas Arya.
Kita masuk desa lagi aja yuk. Mungkin Mas Arya dan Aldo butuh bantuan kita. Ya Allah, sebenarnya ada apa dengan desa itu? Kenapa dengan hantu sinden itu? Apa jangan-jangan Mas Arya pernah berbuat sesuatu dengan Lasmi yang membuatnya punya dendam pribadi? Tak kusangka liburan kali ini membuat petaka untuk Mas Arya. Tunggu Ras, jangan gegabah dulu. Ingat kata Aldo, Rama juga dari tadi cari makan lama benar. Setelah aku keluar dari desa itu, kami duduk di pondok pinggir telaga. Meskipun kata Aldo kami harus pulang ke desa, tapi aku dan yang lainnya tidak mungkin meninggalkan mereka sendiri. Suara Rama memecah kecemasan kami. Dia membawa sebuah nasi bungkus yang entah kemana dia dapatkan dari alas ini. Tanpa pikir panjang, Bisma dan Mayang langsung melahapnya karena dari siang kami belum makan, apalagi Mayang yang sempat memuntahkan makan paginya. Ayo Ras, makan dulu. Aldo sebentar lagi keluar dari desa itu bersama Arya. Ini kamu dapat nasi uduk dari mana? Kok enak banget. Oh, itu tadi aku ketemu Mbok Darmi di jalan. Katanya dagangannya di warung sepi, makanya dia jual keliling. Oh ya, tadi dia bilang juga kita tidak boleh lama-lama di sini, bahaya. Namun Mayang tiba-tiba menundukkan wajahnya dan bersembunyi di badan Bisma. Aku menoleh ke belakang. Seorang wanita lusuh dengan rambut terurai acak-acakan berjalan ke arah pondok, membuat jantung kami ingin copot dari tempatnya. Jangan ada yang menatapnya. Kalau dia tanya sesuatu biar aku yang jawab. Baca ayat kursi di hati. Aku langsung membenamkan wajahku di punggung Rama. Bau bangkai mulai tercium. Aku semakin ketakutan saja. Aku baca terus ayat kursi di dalam hati. Kalian lihat seorang laki-laki dengan tinggi badan 170 cm namanya Arya, dan keempat temannya yang membawanya kabur. Apa kalian tahu di mana? Kami tidak melihatnya, Nyi. Dasar tidak berguna. Kalau kalian lihat Arya, cepat beritahu orang-orang desa. Lasmi sedang marah besar karena Arya kabur. Baik, Nyi. Wanita itu pergi menuju semak-semak dan tertawa cekikikan, membuatku merinding hebat. Rama langsung membalikan badannya ke arah Bisma. Kita harus cepat balik. Arya sudah kabur bersama Aldo sepertinya. Kali ini mungkin kita selamat karena gelang dari Ki Dharma. Tapi nanti mereka akan mencurigai kita kalau kita berlama-lama di telaga ini. Aku setuju. Tapi Rama, Arya kabur kemana? Dari tadi kita tidak melihatnya keluar dari pintu masuk. Kita kembali ke desa dengan mencari Arya dan Aldo di jalan. Mungkin mereka ambil jalan lain. Kami langsung meninggalkan telaga. Walau aku tidak tahu bagaimana keadaan Arya, namun suasana semakin mencekam. Aku sudah tahu semua apa maksud sinden itu menerorku agar kami kembali ke desa ini lagi. Aku mencari tahunya setelah memaksa Aldo untuk menceritakan semuanya. Mayang terus membisikkan sesuatu padaku bahwa dari tadi melihat orang keluar dari telaga memanggil-manggil nama Arya. Waktu sendakala semakin dekat, namun tidak dengan desa maupun Arya. Kami tidak menemukannya. Ram, kamu tahu tadi aku melihat seorang bapak-bapak di perkebunan. Dia terus manggil-manggil namamu berulang-ulang. Badannya besar dan matanya sudah memutih. Gak usah digubris, Mai. Kita fokus jalan dan terus baca istighfar. Waktu semakin senja, kegelapan sudah mulai menampakkan wujudnya. Langkah kaki kami mulai terasa berat melewati perkebunan karet. Kecemasan dan ketakutan sudah mulai nampak di raut wajah kami. Entah mengapa aku ingin sekali menoleh ke belakang. Tiba-tiba saat aku melirik ke perkebunan karet itu, arwah sinden mengikuti kami dengan kecantikan yang luar biasa. Selendang merah yang dipakai di leher menjadikannya semakin anggun dan mempesona. Lasmi. Bisma menarik tanganku untuk berlari menjauhi tempat perkebunan karet ini, tetapi Lasmi justru mengejar kami terus. Dia mengikuti kita terus. Aku takut sekali. Sebuah rumah tua terlihat di antara pohon-pohon karet. Lasmi sudah tidak terlihat, tetapi suara jaipong masih terdengar dengan jelas.
Itu ada rumah, Ram. Kita sembunyi di situ. Bener nih mau sembunyi di rumah tua itu. Wisma membuka pintu rumah. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Mungkin sudah ditinggal pemiliknya sejak lama. Udah, ayo masuk. Aku melirik lagi jalan yang sudah aku lalui. Benar saja, Lasmi sudah terlihat kembali bibirnya menembang suara Jaipong yang seperti memanggil-manggil nama kami. Ayo masuk aja. Arwah sinden itu tidak akan menemukan kita di rumah tua ini. Aku lunglai ke bawah, kakiku capek sekali. Namun sebuah benda mengganjal pahaku. Kulihat benda ini sebab ponsel yang kuingat keluaran beberapa tahun lalu. Tiba-tiba ponsel menyala membuat Lara sempat melirik ke arahku. Diriku kaget sekali dan melempar ponsel ke bawah sebuah foto Lasmi dengan tubuh hancur yang di samping ada sebuah mayat. Yang pun Lasmi. Diam Siram, hantu sinden itu masih di luar. Iya ya, maaf. Ini kok seperti sama rumahnya dengan di foto Lasmi, apa jangan-jangan? Ternyata benar saja apa yang kukhawatirkan terjadi. Pintu salah satu kamar rumah terbuka lebar. Seorang pria keluar. Kalau dilihat sama dengan foto Lasmi. Kami berdiri menjauhi mayat hidup itu, namun badan kami sudah sampai pojok dinding kayu. Badan Bisma dan Mayang terus bergetar. Gelapnya rumah membuat mayat hidup itu seperti menyala. Tolong biarkan kami pergi. Maaf telah langsung masuk ke rumahmu. Kami janji, kami tidak akan kesini lagi. Sontak kami melihat pintu depan. Suara jaipongan terdengar di luar rumah. Ram, Lasmi ada di depan. Kalian tidak akan bisa kabur lagi. Baron tangkap mereka hidup-hidup. Ya Allah, bagaimana ini? Apa Pak Kades? Bisma dan lainnya belum kembali ke desa? Iya, belum. Dan Arya dari tadi siang mereka juga belum kembali. Apa belum kembali? Gimana sih Rama, padahal tadi aku suruh mereka kembali ke desa. Kok malah belum kembali? Jadi tambah pusing aja. Seketika aku mengambil jaket tebalku. Diriku langsung memakai sepatu berniat mencari mereka. Gue mau cari mereka, doh. Lu di sini aja. Enggak. Apaan ya? Lu pikir gue takut untuk kembali ke telaga itu? Mari, apakah dia juga ikut cari mereka? Kita naik mobil pickup milik saya. Semakin cepat semakin baik. Mobil pickup milik Pak Kades melaju meninggalkan desa, kemudian melewati perkebunan warga karena jalanan hutan bambu sempit sekali. Akan kesusahan jika melewatinya. Suasana perkebunan yang sepi dan gelap membuat Pak Dadang lumayan kesusahan. Apalagi jalanannya tidak rata. Pak Kades, coba lewat perkebunan karet lalu masuk hutan pinus. Jalan itu akan jauh lebih lama sampai ke telaganya. Berita tentang kaburnya pengantin pria pasti sudah terdengar ke telinga pacarnya Bisma. Dia sangat sensitif dengan hal-hal berbau begitu, Pak. Pasti Mayang sudah mengajak yang lainnya untuk keluar dari telaga. Ada dua kemungkinan. Satu, mereka telah ditangkap sinden itu, atau dua, mereka telah kabur lalu tersesat di antara perkebunan karet dan hutan pinus. Kita harus cari mereka terlebih dahulu di perkebunan karet. Kau memang putranya dia. Aku ingin menanyai ucapannya, namun hati ini sangat khawatir kepada Bisma dan yang lainnya. Mobil pick-up berhenti tepat di depan sebuah rumah reot yang pintunya jebol. Arya, kita cek sebentar rumah tua itu. Aku dan Aldo masuk ke dalam rumah reot itu. Kondisi rumah yang sudah seperti kapal pecah. Berantakan sekali, pintu belakang juga jebol. Kulihat halaman belakang rumah ada sebuah jurang yang tidak terlalu dalam. Suasana yang sudah melewati maghrib membuatku tidak melihat apa yang ada di bawahnya. Kuacuhkan saja jurang itu, namun tiba-tiba aku mendengar suara minta tolong yang sangat kesakitan. Suara siapa itu? Aldo melihat ke dalam jurang dengan menggunakan senter handphone lalu memanggilku dengan sangat kencang. Arya, lihat semua teman-temanmu masuk jurang. Kuhentikan langkahku setelah mendengar ucapan Aldo. Ku menoleh ke arah belakang. Angin yang sepoi-sepoi membuat ketegangan menjadi-jadi. Suara orang kesakitan meminta tolong terdengar lirih. Mas Arya, tolong. Laras,
Tanpa pikir panjang, aku langsung menuruni jurang dari sisi yang lain. Tanah curam dan gelap membuatku hampir kehilangan keseimbangan dan akan tergelincir. Ya Allah Laras, maafkan masmu ini karena membiarkanmu tersiksa begini. Laras menatapku dengan air mata yang sudah tumpah. Tubuhnya terbaring menghadap ke atas pohon-pohon karet yang menjulang tinggi. Bajunya kotor dan ada beberapa luka di kakinya. Laras, maafkan aku. Mana yang sakit? Kita ke klinik ya. Mas, Sinden itu telah melempar kami ke jurang ini, Mas. Aku takut banget, Mas Arya. Aku takut kalau kita bertemu lagi. Selagi aku masih ada di sisimu, tidak akan ada yang menyakitimu, adikku. Siapapun itu. Terima kasih, Mas. Tapi yang lainnya sangat parah sekali. Aku menoleh ke arah teman-teman Laras. Semuanya pingsan, banyak darah mengalir dari tubuh mereka, terutama Mayang yang kepalanya terbentur dengan pohon. Ram, bangun Ram. Ram, ayo bangun, kita pulang sekarang. Mereka dari tadi cuma diam aja setelah terjatuh dari jurang. Apa diam aja, Ras? Ram, oi. Wisma, jangan diam aja. Aku panik, kualihkan pandangan ke Maya yang terbaring di samping pohon tua. Ya Allah, Mai, kepalamu berdarah. Bangun, Mai, kita pulang sekarang. Arya, bawa mereka ke mobil. Mumpung ini belum larut malam dan Sinden itu belum datang kemari. Baik. Aku mengangkat tubuh Mayang yang bajunya sudah kotor dan bau keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Aldo menggendong Rama yang dari tadi meringis kesakitan dengan masih tidak sadarkan diri. Kusuruh Laras agar tidak melepas genggaman bajuku. Hati-hati, Ras, jalannya. Iya, Mas, ini juga pelan-pelan. Mbak Laras beneran mau duduk di belakang, serius tidak mau di depan. Iya, Pak Kades, Laras di belakang aja mau jagain Mayang dan yang lainnya. Mereka kan belum sadarkan diri. Kalau Laras tidak mau, biar saya saja yang duduk di depan. Dingin banget di belakang. Yaudah, ayo naik sebelum arwah Sinden itu kembali lagi. Mobil meninggalkan rumah tua ini. Aku masih ingin bertanya dengan Laras bagaimana Lasmi melepaskannya begitu saja tanpa menangkap mereka. Tapi aku urungkan niatku. Laras masih syok dan terus menangisi Mayang. Semua ini salahku, Mai. Jika saja aku dengerin ucapanmu, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Ini bukan salahmu, Koras. Semua kejadian di desa ini sudah takdir. Tapi tetap saja aku yang salah, Mas. Jika Mayang tidak selamat, aku tidak akan pernah memaafkan diriku ini. Kulihat di sekeliling perkebunan karet ini, kondisinya benar-benar gelap sekali. Hawa dingin menusuk-nusuk tulangku. Rumah tua itu juga semakin tak terlihat, apalagi mobil akan berbelok menanjak menuju keluar dari perkebunan. Tetapi sebelum mobil berbelok, kulihat dari jauh sana seorang laki-laki tua sedang menjelang sakaratul mautnya. Tubuhnya yang terangkat ke atas dan di lehernya ada seorang tangan wanita yang sedang mencekiknya. Kulihat lagi dengan menatap tajam laki-laki itu, tapi aku tidak bisa melihatnya secara jelas karena kondisinya yang sudah malam gelap. Tapi aku bisa melihat jelas siapa wanita itu. Hantu Sinden itu lagi. Pak Dadang, cepat Pak, ada hantu itu lagi. Pak Kades langsung paham dan menancap gas mobil dengan lebih kencang. Laras memegang erat bak mobil dan tangan kirinya masih memegang Mayang dengan erat. Mulutnya juga terus membaca ayat kursi dengan jelas tanpa kusuruh. Lasmi terus berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lainnya mengikuti mobil pick-up milik Pak Kades. Lasmi juga terus memelototiku dengan amarahnya, mungkin karena aku telah kabur darinya. Jantungku terus memompat cepat. Suara gamelan tiba-tiba muncul diiringi musik yang lainnya. Kulantunkan ayat-ayat suci, namun mereka belum juga kabur, malahan aku semakin takut saja. Suara jeritan dan tawa mengiringi mobil pick-up keluar dari perkebunan karet. Pak Kades, lebih cepat lagi. Di sini makin serem. Iya, Arya, ini juga udah cepat. Kamu terus baca ayat kursi dan pegang teman-temanmu yang lainnya agar mereka tidak keluar dari bak mobil.
Kutatap ke depan jalan, lampu dari mobil menyoroti tikungan tajam, namun sosok seorang hantu anak kecil dan seorang ibu-ibu berdiri di pinggiran dengan mata yang sudah memutih. Klakson mobil berdering dengan nyaringnya dan Aldo pun berteriak cukup keras. "Rebecca, awas!" Namun sosok anak kecil dan wanita itu tidak bergerak. Kemudian Pak Kades pun tetap melewati tikungan tersebut dengan kecepatan tinggi hingga membuat Laras berteriak. Saat melewati anak kecil itu, dia berbicara dengan pelan, tapi anehnya aku masih bisa mendengarnya. "Kak Mayang, pergilah. Terima kasih aku sudah bertemu dengan ibu." Semua ini belum berakhir karena Lasmi masih mengejar kami. Dia melayang-layang dengan menebang musik jaipong dan terus mendekati mobil pickup. Semakin dekat dengan diriku, sekarang dia berdiri di depanku, kedua kakinya menginjak tubuh Bisma dan Rama. Lalu kedua tangannya yang bening menjulurkan kepadaku. "Kembalikan Arya, aku akan melepaskan mereka semua untukmu." "Dia itu kakakku, bukan milikmu." "Kau tahu apa tentang hubunganku dengan Arya? Jika kau tidak ingin kehilangan kakakmu, mari ikut denganku, kita menari untuk selamanya." "Arya, ada apa di belakang?" "Neng Laras, baca ayat kursi, jangan terus memandanginya." Namun Laras hanya diam memandangi kecantikan dari hantu sinden itu. "Lasmi." Aku langsung berdiri di sampingnya. Aku baca ayat kursi tepat di telinganya yang mengeluarkan darah. "Maafkan aku, Lastri, tapi ku harus pergi dari sini." "Laras, sadar Laras. Mas, aku takut kehilanganmu, jangan pergi dari hidupku." "Ya Laras, Mas janji." Akhirnya kami tiba ke rumah Mbok Darmi setelah keluar dari cengkeraman dari hantu sinden itu. Meskipun aku rasa dia masih belum sepenuhnya kalah, tapi tidak apalah, yang penting kami masih hidup. "Arya, kalian harus pergi dari desa ini. Bawa semua teman-temanmu yang terluka juga. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi lagi. Masalah Lasmi nanti aku akan memanggil seorang kiai untuk mengusirnya." Besok pagi saja, Pak Kades. Tidak tega aku melihat mereka terluka begitu melewati dinginnya hutan. Jangan naif, Arya, selagi ada kesempatan larilah sejauh mungkin. "Ya Mas, kita pulang saja malam ini." Ya udah, kita pulang. Semua barang-barang sudah aku masukkan ke dalam mobil. Bisma dan Rama juga sudah tersadar. Aku berpamitan pada Pak Kades untuk pulang sesuai permintaannya. "Den Arya, hati-hati di jalan. Terus baca ayat kursi, jangan ngelamun. Satu lagi, kalau belum keluar dari hutan jangan berhenti. Takut ada yang ikut pulang lagi, paham kan?" Ya Pak Kades, aku akan terus ingat nasihatnya. Laras naik mobil. Aldo, lu juga naik di belakang tapi. Gak usah, Arya, aku bawa motor soalnya nanti ribet lagi. Dan juga aku masih ada urusan pribadi nanti. Kalian pergi dulu. Yakin ini tidak mau ikut? Nanti ketemu lagi sama si Deni itu. Alah, gampang itu mah, udah biasa aku. Yaudah, kalau itu keputusan, mau aku jalan dulu. Kulajukan mobil Rama meninggalkan Aldo seorang diri di desa angker itu. 1 bulan berlalu, kami sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak ada keanehan terjadi, hanya saja Mayang yang masih memimpikan desa dan pasar itu. Hei Mayang, sendirian aja, boleh duduk di sini. "Silakan Mas." "Kamu sudah tidak memikirkan desa itu kan, Mai?" "Enggak kok Mas, sudah jarang sekarang." Laras mana kau gak kelihatan?" "Oh, tadi dijemput Rama, maklum pasangan baru lagi lengket-lengketnya." Semenjak pulang dari desa itu, Laras maupun Mayang tidak ke kos lagi sendiri. Mayang lebih memilih tinggal di rumah pamannya dan Laras juga tinggal bersama keluargaku di kota. Mereka masih trauma didatangi sinden itu. "Makan gak ngajak kamu, Arya?" "Iya nih Mas Arya, kebiasaan deh." "Mas Arya, dengar-dengar kamu lulus ujian skripsi ya? Makan-makan dong." "Nggak afdol kalau belum makan-makan nih." "Apaan? Rasno minta suami sana yang katanya paling ganteng sekampus."
Ribut mulu kalian. Gue yang traktir kali ini dapat rezeki semalam. Nah bagus nih, calon orang kaya nggak kaya sih. Ingin kupukul pipi Rama, tidak tahu apa dompetku lagi tipis untuk Bisma datang membawa pencerahan. Ngomong-ngomong, Kaldo kemana ya? Kita kan belum sempat berterima kasih padanya. Kalau enggak kita ke rumahnya. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Aldo, Mai. Dia sudah mati saat pulang dari desa itu. Mayatnya ditemukan warga di jurang, motornya juga meledak. Jadi Mas Aldo sudah tiada. Malang sekali nasibnya, padahal dia udah menyelamatkan kita dari cengkeraman sinden itu. Lu bercanda kan, Mas? Serius? Aku menunjukkan foto tubuh Aldo yang masuk jurang yang dikirim Pak Kades kepada aku. Gak mungkin itu, Aldo. Semalam dia ke rumah aku bersama Ki Dharma juga. Ia mengembalikan uang 200 juta yang aku bayar untuk Ki Dharma. Lu masih ingat kan uang itu? Ya aku masih ingat, tapi bener kok. Kalau Aldo sudah mati, aku juga ikut menyolatkan jenazahnya. Mungkin kamu salah lihat kali, Bisma. Enggak salah lihat aku. Meski aku belum percaya sepenuhnya karena wajah mereka pucat sekali. Mungkin dia hanya ingin kembalikan uangmu, Bis. Udah nggak usah dipikirkan. Kita doakan yang terbaik untuknya. Aku ingin menyelidiki kematian Aldo, namun itu hanya angan-anganku saja. Aku sudah tidak punya mental lagi, apalagi kehidupanku sudah tak sebebas dulu. Walau bayang-bayang Aldo masih menampakkan diri, tapi aku acuhkan saja. Mungkin kangen padaku atau ingin memberitahu kepadaku siapa yang membunuhnya. Aku berpamitan pada Pak Kades setelah melihat mobil Arya yang sudah keluar dari desa. Namun bukan untuk pulang ke kota, tetapi untuk bertemu seseorang yang paling kubenci selama hidupku. Maaf ya Aldo, Bapak tidak bisa antar sampai pintu masuk desa karena hampir jam 9 malam. Sinden itu biasanya akan gentayangan. Pak Kades takut apalagi kan tadi saya ikut campur masalah kalian. Tidak apa-apa kok Pak Dadang. Anda kan tahu sendiri saya keturunan siapa, jadi saya bisa jaga diri. Terima kasih juga karena sudah mau direpotkan. Udah apa-apa kok. Aldo kan dulunya warga sini juga, bahkan bapak kamu kan masih tinggal di sini. Jadi sudah tugas saya untuk membantu. Sebentar lagi jam 9 malam. Saya masuk dulu ya. Hati-hati pulangnya. Tak kusangka grup sinden selendang merah yang dibangga-banggakan desa ini sudah menjadi petaka bagi masyarakat. Pasti semua ini ulah bapak. Aku harus bertemu dengannya untuk menghentikan arwah sinden itu dan mengakhiri dendamnya. Kupacu motor melewati heningnya hutan. Rumah bapakku di ujung hutan angker. Setiap hari ibuku selalu cekcok dengan bapak. Mungkin karena tekanan batin yang berlebihan membuatnya meninggal dunia. Semenjak kematian ibu, aku tinggal bersama kakek dan nenek di kota. Saat itu pula aku mengetahui kerjaan bapakku sebagai paranormal, hingga membuatku membencinya. Pak, Bapak, ini Aldo Pak, buka. Bapak kemana? Apa mungkin masih di desa sinden itu? Tapi ini kan udah larut malam. Ki Dharma ini putramu, buka Pak. Tidak ada jawaban dari rumah kuno ini. Kulihat di sekitar pekarangan rumah aku tidak menemukan sandal milik Ki Dharma. Apa yang terjadi dengan bapak? Tetapi suara laki-laki tua serak terdengar di belakang tubuhku, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Kenapa kesini lagi? Ki Dharma, maksudku bapak. Pergi dari desa ini Aldo sebelum. Sebentar Pak, Aldo mau ngomong dulu. Bapak harus hentikan arwah sinden itu. Sudah banyak korban berjatuhan dan akhiri dendam dengan orang-orang desa Pak. Bapak bisa kan? Bapak sudah mencobanya dan hasilnya ini. Jantungku berhenti berdetak saat kulihat kaki bapak sudah tidak napak di tanah. Aku langsung mundur beberapa langkah. Bau wangian tiba-tiba muncul, suara hentakan kaki terdengar menuju dari teras rumah. Aku menoleh sedikit demi sedikit, mataku melotot, tubuhku tidak bisa kugerakkan. Lasmi, arwah sinden itu berjalan dengan anggun menuju teras rumah. Suara tembang keluar dari mulutnya yang manis diiringi alunan musik gamelan. Aku semakin ketakutan. Pak,
Sudah terlambat, Sinden itu sudah di luar kendali Bapak. Ia sangat kuat sekali. Aldo Putra Ki Dharma, sebab dirimu Arya dan teman-temannya berhasil kabur. Mau tidak mau kau harus menggantikan posisi Arya. Siapkan dirimu, Aldo. Rumah bapak tiba-tiba ramai sekali. Seluruh anak buah sinden itu mengerubungi pekarangan rumah. Aku tidak bisa kabur, bagaimana ini? Apalagi sinden itu kuat sekali. Sebuah tepukan tangan menepuk bahuku. Larilah, nak. Bapak akan menahan mereka. Jangan menengok ke belakang sebelum keluar dari wilayah desa. Aku berlari menembus ramainya orang-orang yang berwajah pucat, tapi anehnya mereka tidak menahanku. Tapi aku tidak peduli, aku langsung pergi menancap gas motor dengan kencang. Suara tertawa mengiringi kepergianku untuk kembali ke kota. Coba aja aku tadi ikut Arya pulang, pasti tidak begini. Kuberanikan melihat ke spion, jantungku seakan berhenti. Banyak sekali wanita mengerikan mengejarku dengan rambut acak-acakan dan darah menetes kemana-mana. Jangan pergi kau sebelum menyesal. Jangan takut, Aldo, sebentar lagi akan keluar dari desa ini. Benar saja dugaanku. Sebuah tulisan "Selamat jalan" nama desa ini terpampang jelas di sebuah gapura membuatku menarik napas lega. Tapi tetap saja aku masih mengendarai motor dengan kecepatan tinggi seakan seperti pembalap handal. Suara tawa cekikikan sayup-sayup mulai tidak terdengar setelah melewati gapura. Hanya saja bunyi suara hewan-hewan hutan yang saling bersautan dan rembulan malam yang menemani jalanku. Jalan berkelok dan menanjak mewarnai kepulanganku. Sepi sekali jalan ini. Apa tidak ada mobil atau motor yang lewat? Ya Tuhan, cepatkan aku bertemu dengan seseorang agar aku tidak parno gini. Sebuah turunan yang memanjang disertai tikungan tajam akan segera aku lewati. Namun aku melihat seseorang wanita tua berjalan menanjak ke arah berlawanan. Dengan dia memikul kayu dengan wajah menunduk, tetapi aku acuhkan dan berpikir positif. Mungkin hanya numpang lewat saja. Saat semakin dekat dengan wanita tua itu, samar-samar mata ini memandanginya yang berjalan menunduk di tepi jalan. Aku mengenalinya seperti wanita yang telah membesarkanku. Ibu. Aku menoleh ke belakang untuk melihat perempuan yang seperti ibuku. Saat aku menoleh wanita yang sangat mirip ibuku itu, ia juga menoleh ke arahku. Dia menyeringai. Aku kembali melihat ke depan, namun sebuah jurang tepat di mataku. Rem motor tiba-tiba tidak berfungsi semestinya. Aku berteriak dengan keras. Tubuhku terbang jatuh ke jurang yang sangat dalam. Aku tersadar telah melanggar perintah bapak karena hutan ini masih menjadi wilayah desa itu. Kepalaku terbentur dengan sebuah batu besar, mungkin mengeluarkan darah yang begitu banyak. Mungkin ini takdirku. Arya, Laras, jaga dirimu baik-baik. Ibu aku akan bertemu denganmu lagi di surga. Aku kehilangan kesadaranku dan entah siapa yang menyelamatkan jasadku. Sekian, dan terima kasih buat Imamba yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.